Halo, good morning, selamat pagi, apa kabar Anda? Semoga kabar Anda luar biasa di pagi hari ini. Teman-teman, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena sudah like dan komen dan subscribe channel kita. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dan kali ini kita akan bawa kamu jalan-jalan tidak hanya seputar wilayah Banda Aceh, tetapi kita akan bawa kamu jalan sampai ke Aceh Besar. Namun sebelum itu, kita simak dulu yang melewat ini. Cerita Gio, semua ada di sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nah, teman-teman, sekarang saya berada di kawasan Kampung Alunaga di Kecamatan Syahkuala, Banda Aceh. Nah, Alunaga ini memiliki cerita yang melegenda di masyarakat Banda Aceh itu sendiri. Sebari teman-teman menikmati pemandangan yang ada di depan mata, saya akan bercerita sedikit saja. Oke. Nah, legenda mengisahkan tentang sang naga hijau dari kerajaan Lingge. Naga tersebut konon berkhianat pada sahabatnya, yakni Raja Lingge. Karena berkhianat, naga mendapat tusukan pedang raja di tubuhnya setelah berkelahi karena sang naga memakan seluruh kerbau putih yang merupakan amanah Tuan Tapa dari selatan. Kerbau putih itu dititipkan pada Raja Lingge untuk diserahkan kepada Sultan Alam. Nah, kita tahu bahwa pada zaman dahulu Banda Aceh ini dan Aceh sekitarnya adalah negeri kerajaan. Nah, di hari cerita, meski sang naga meminta untuk dihukum oleh Ranggali yang merupakan putra Raja Lingge, tapi naga yang telah lama menjelma menjadi sebuah bukit di kawasan Lamnyong itu, setelah sekian lama tak bisa bergerak akibat tusukan raja, justru dilepaskan Renggali untuk kembali ke asalnya. Ia tak ingin membunuh naga tersebut, alasan utamanya adalah sang naga adalah sahabat ayahnya. Raja Lingge saja tidak tega membunuh sang naga, apalagi Renggali, anak beliau. Maka pulanglah sang naga ke asalnya. Sembari menangis, naga tersebut menggeser tubuhnya yang terluka dan bergerak perlahan menuju laut. Di tempat yang ia lewati itulah terbentuk sebuah alur atau sungai yang kecil. Kemudian daerah ini dinamai dengan Alunaga. Nah, itu adalah cerita pendeknya tentang asal muasal dari nama pantai atau misalnya Alunaga ini sendiri. Nah, teman-teman bisa lihat di depan kita bahwa rumputan hijau dan yang di depan kita adalah sungai. Jika di sore hari ini cukup sangat banyak sekali orang akan bersantai menghabiskan waktu mereka dan biasanya di sini juga akan banyak tersedia kopi dan jajanan-jajanan juga itu banyak sekali kalau misalnya sore hari karena ini kita masih di suasana pagi, jadi belum terlalu banyak orang yang duduk santai di tepi sungai ini. Nah, masyarakat juga banyak menghabiskan waktu di sungai ini untuk mencari ikan, menjaring atau memancing. Tadi kita lihat bahwa banyak sekali orang yang memancing dan menjala ikan juga banyak. Dan di sini juga biasanya kalau misalnya sore itu banyak juga kapal-kapal yang terparkir, kapal-kapal nelayan yang tidak terlalu besar. Nah, teman-teman bisa lihat di jembatan yang ada di depan kita, itu adalah perbatasan antara Banda Aceh dan Aceh Besar. Nah, ini di sini udah mulai agak rame, orang nongkrong, menghabiskan waktu mereka karena di sini teman-teman cuaca atau udaranya itu cukup sangat segar sekali karena belum terhalang oleh gedung-gedung dan polisi juga tidak ada. Nah, nah kita sekarang menuju ke Aceh Besar. Saya jadi bingung teman-teman mau ngomong apa. Tapi yang jelas teman-teman bisa lihat bahwa jalan sepanjang jalan ini cukup sangat bersih sekali dan ini adalah jembatan. Jembatan ini adalah pembatas antara wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar. Dan ini adalah perjalanan kita menuju perumahan Tiongkok. Perumahan Tiongkok itu adalah bantuan dari masyarakat Tiongkok untuk masyarakat Aceh saat tsunami 2004 dahulu. Jadi perumahannya itu memang cukup sangat luar biasa bagus ya, di mana perumahan itu dibuka lahan baru di atas bukit. Nah, teman-teman udah gak sabar lagi, cup, kita terbang langsung. Nah, teman-teman ini kita udah berada di kawasan perumahan Tiongkok atau Nehen atau juga terkenal dengan perumahan Jackie Chan. Dan ini dari jalan utama itu naik ke atas perbukitan itu kurang lebih 300 meter. Nah, teman-teman, komplek perumahan Jackie Chan ini diresmikan pada 19 Juli 2007 dan pada saat setelah diresmikan ini menjadi salah satu objek wisata yang paling banyak peminat untuk Aceh Besar sendiri dan dari luar juga yang berwisata ke Aceh itu biasanya mereka akan mampir ke perumahan Jackie Chan ini. Karena kenapa?
pemandangan yang disuguhkan dari atas bukit ini juga cukup sangat luar biasa sekali. Nah, teman-teman perlu saya informasikan kembali bahwa perumahan Jackie Chan ini berada di Desa Nehen, Kecamatan Masjid Raya, Aceh Besar. Nah, dari Banda Aceh itu berjarak sekitar kurang lebih 17 km. Dan untuk luas wilayah komplek ini sendiri memiliki luas 22,4 hektar. Di sini terdapat banyak fasilitas yang cukup lengkap seperti masjid, gedung pertemuan, TK, SD, poliklinik, lapangan bola kaki, lapangan bola basket, dan pasar. Namun, fasilitas seperti sekolah dan pasar tidak beroperasi sebagaimana fungsinya, malah cenderung beralih fungsi menjadi tempat binatang ternak. Nah, teman-teman tadi lihat di sepanjang jalan ini dan akan melihat bahwa banyak sekali kotoran-kotoran sapi karena masyarakat di kota ini atau di daerah ini juga banyak sekali ternak sapi. Nah, di komplek perumahan ini juga teman-teman bisa lihat bahwa di sebelah kiri saya itu adalah banyak sekali pohon jamblang ya, dan ini adalah komplek perumahan dari komplek perumahan Jackie Chan atau komplek perumahan Tiongkok sendiri, dan di sini cukup sangat banyak sekali masyarakat yang berbaur. Artinya bahwa ini diberikan kepada masyarakat yang terkena tsunami pada saat 2004 dan mereka akan pindah kemari. Namun saya lihat teman-teman ya, yang setelah saya sering kemari dan bercerita, tukar cerita dengan orang masyarakat di situ, bahwa banyak orang yang sudah tidak tinggal di wilayah ini karena kenapa? Cukup sangat susah untuk mendapatkan air bersih. Tetapi banyak juga orang yang tinggal di sini menjadi rumah kedua, di mana mereka karena pemandangannya yang disuguhkan cukup sangat luar biasa sekali, sehingga ini menjadi seperti villa atau rumah kedua bagi mereka. Oke, nah kita ini adalah pasar. Ini adalah pasar yang tidak difungsikan sebagaimana mestinya, bahkan menjadi kandang sapi atau kandang ternak yang salah gunakan. Nah, teman-teman, sekarang kita ada di puncaknya. Ini adalah puncak dari komplek perumahan Jackie Chan ini sendiri. Teman-teman bisa lihat di depan mata kita, yang jauh di sana adalah laut yang cukup sangat luas sekali. Dan teman-teman bisa bayangkan bagaimana pemandangan ini saat kita bangun pagi, melihat pemandangan cukup sangat luar biasa sekali, dapat memanjakan mata, dan udara pastinya cukup sangat segar sekali. Dan yang jauh di sana itu yang seperti pulau itu adalah Pulau Sabang. Nah, one day kita pergi ke Pulau Sabang, saya akan ajak kamu jalan-jalan online, oke? Nah, sekarang waktunya kita untuk pulang, dan jalannya juga luar biasa, berkelok-kelok. Namun itu memiliki daya tarik tersendiri di komplek ini, dan di komplek ini juga aku melihat bahwa banyak sekali masih yang kosong dan terbengkalai, dan ada juga yang tempat-tempat yang strategis itu banyak sekali pembangunan di mana mereka membangun rumah menjadi cukup sangat bagus sekali. Karena kenapa? Seperti yang saya bilang tadi, banyak orang yang membuat rumah di situ menjadi rumah kedua mereka saat mereka bekerja di kota itu sampai hari Jumat, dan hari Sabtu mereka akan kembali ke komplek perumahan Jackie Chan ini. Tahun 2008 ini 2010 ya teman-teman ya. 2010 itu pernah dijual itu kurang lebih 75 juta. Dan ada juga 60 juta, tetapi itu tetap tergantung dari lokasinya. Kalau misalnya lokasinya strategis, bisa langsung melihat alam bebas seperti ini, biasanya itu harganya akan lebih mahal. Nah, kita coba telusuri jalan-jalan yang ada di komplek ini, bagaimana kira-kira perumahannya, kita lihat secara dekat. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa ada beberapa rumah yang di sini yang tidak dihuni dan sudah tidak layak pakai lagi. Dan itu biasanya orang yang akan sudah memiliki rumah yang lain. Karena ini adalah hak pakai, bukan hak milik ya, setahu saya. Namun kalau misalnya salah, teman-teman bisa cross check dan konfirmasi kepada saya. Nah, sembari kita jalan pulang, teman-teman sambil menikmati pemandangan yang ada di depan mata, di mana banyak sekali bunga-bunga yang ditanam di sepanjang jalan, dan juga banyak sekali pohon-pohon baru yang ditanam di sepanjang jalan perumahan Jackie Chan ini. Dan buat teman-teman, jangan bosan-bosan ya dengerin saya ngoceh-ngoceh. Nah, ini adalah gapura. Selamat datang di perumahan Tiongkok. Tadi kita nggak sempat lihat secara jelas dan dekat. Nah, saatnya kita melihat bahwa kampung perumahan Tiongkok, persahabatan Indonesia dan Tiongkok. Nah, ini dia adalah salah satu bukti persahabatan antara Tiongkok dan Indonesia yang mereka berikan saat
terjadi tsunami 2004. Nah, kita bisa lihat secara jelas dan dekat. Nah, prasasti komplek Rumah Hunian Kampung Persahabatan Indonesia Tiongkok. Namun di masyarakat itu memang yang dikenal dengan perumahan ini adalah perumahan Jackie Chan. Dalam saat pertama kali diresmikan, ini menjadi salah satu objek wisata yang banyak peminat dari wilayah Aceh sendiri dan juga dari luar. Dan kali ini kita akan menikmati senja di sore hari. Kali ini kita berada di kawasan Syah Kuala, masih di kawasan Banda Aceh. Teman-teman bisa lihat banyak sekali orang yang sebagai penikmat senja dan juga menikmati indahnya pantai dan juga pasir putih yang ada di Syah Kuala ini. Nah, tadi kita udah temenin kamu jalan-jalan online sampai ke Aceh Besar dan juga kita jalan-jalan di Alunaga. Nah, semoga teman-teman bisa terhibur dan like dan komen teman-teman, dan pastinya subscribe adalah motivasi terbesar kita untuk membuat video lebih bagus lagi. Jadi biar gak ketinggalan jalan-jalan online-nya, teman-teman harus aktifkan lonceng notifikasinya. Salam sukses selalu dan sehat. Happy nice day, bye-bye.